beberapa saat setelah Ganjar kembali, kita lihat munculnya Presiden Jokowi. Kiai Mustafa Bisri ini harus menarik perhatian kita karena posisi budayanya yang sangat distintif. Lalu kemudian juga karena karakter dari Kiai Mustafa Bisri yang sangat konsisten untuk independence. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Saya diundang oleh Budiman Tanurejo dengan channel YouTube-nya Back to BDM. Budiman Tanurejo itu adalah mantan pemimpin redaksi harian Kompas, harian terbesar di Indonesia. Lalu kemudian tetap bersama Kompas, Budiman menciptakan atau membangun channel YouTube tersendiri, yaitu tadi namanya adalah Back to BDM. BDM itu kemungkinan adalah Budiman, singkatan dari nama Budiman Tanurejo. Nah, di dalam wawancara itu saya menjawab pertanyaan Budiman Tanurejo dengan mengatakan bahwa apa yang terjadi di dalam dunia politik sekarang ini adalah reordering political forces. Jadi semacam penataan kembali kekuatan-kekuatan politik Indonesia. Sebelumnya kekuatan-kekuatan politik itu berkisar pada partai politik itu sendiri serta orientasi kepentingan. Saya tidak mengatakan ideologis, orientasi kepentingan dari partai-partai itu sendiri. Maka terjadilah kemudian pengelompokan Partai Nasionalis Sekuler yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, lalu kemudian Partai Golkar, Partai Gerindra, lalu kemudian ada Partai Nasdem, dan berbagai partai lainnya di dalam cerpu atau payung apa yang tadi saya sebut sebagai nasionalis sekuler. Kemunculan Jokowi itu telah merubah tata kekuatan politik nasional itu. Di satu pihak kita melihat munculnya kekuatan atau poros baru yang lebih berbasis pada personal influence atau pengaruh personal, yaitu tokoh baru yang bernama Joko Widodo. Sejak dia menjadi presiden, terutama pada periode kedua 2019 sampai dengan 2024 ini, dia kian memperlihatkan pengaruh politik yang distintif, sehingga kemudian beberapa partai-partai di bawah cerpu nasionalis sekuler itu berada di bawah pengaruhnya. Inilah yang kemudian di dalam kontestasi pemilu 2024 ini yang bergabung ke dalam apa yang disebut dengan Koalisi Indonesia Maju. Lalu kemudian kekuatan-kekuatan politik lainnya yang masih tersendiri, yang mengkleh, di bahasa Aceh mengkleh, artinya memisahkan diri dari pengaruh Jokowi. Itu adalah Partai Nasdem di bawah kepemimpinan Surya Paloh. Surya Paloh kemudian membangun sebuah kelompok politik tersendiri di dalam khususnya kontestasi kepresidenan. Sementara kemudian PDIP seperti yang kemudian kita lihat itu bergabung dengan partai-partai parlemen, yaitu P3 atau Partai Persatuan Pembangunan dan dua partai non-parlemen. Inilah salah satu hal yang saya maksudkan dengan reordering political forces atas dasar kemunculan Joko Widodo sebagai personal figure yang tiba-tiba muncul mengatasi
partai-partai politik itu sendiri. Tetapi saya tidak mau berkepanjangan untuk membicarakan ini. Atau mungkin ya someday, ya, suatu saat saya akan membicarakan lebih jauh tentang reordering political forces ini tadi. Yang mau saya katakan adalah sebuah fenomena baru, atau lebih tepat saya katakan implikasi dari reordering political forces ini terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Nahdlatul Ulama atau NU. Saya ingin mengatakan bahwa kemunculan Jokowi pada pentas politik nasional itu menimbulkan imbas tersendiri kepada dua unit politik dan unit kekuatan sosial budaya yang punya implikasi politik, yaitu NU. Jadi unit politik pertama itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, lalu kemudian Nahdlatul Ulama, di mana pemimpin puncaknya itu berkerucut pada pengurus besar atau PB, ya, PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Yahya Stakuf. Apa konkretnya imbas dari kemunculan Jokowi, walaupun ya hanya seorang pribadi, tetapi mempunyai pengaruh politik yang bersifat lintas partai ini terhadap PDI Perjuangan dan NU. Kita akan coba mendeskripsikannya walaupun sangat terbatas waktunya, walaupun maksud saya lebih ringkas. Oke, yang pertama adalah pada PDI Perjuangan. Dikatakan atau tidak dikatakan, jelas sekali bahwa kemunculan Jokowi sebagai pribadi yang mempunyai pengaruh politik lintas partai ini itu menimbulkan implikasi tertentu kepada PDI Perjuangan. PDI Perjuangan di dalam konteks ini pada dasarnya adalah seorang ibu yang membuahi, yang mengandung lahirnya seorang bayi di dalam dunia politik Indonesia. Bayi itu adalah Joko Widodo. Karena dianggap sebagai bayi politik PDIP, PDI Perjuangan sebagai sang ibu, maka hubungan antara sang ibu, yaitu PDI Perjuangan, dengan sang bayi politik, yaitu Joko Widodo atau Jokowi, itu menjadi sangat dekat sekali. Layaknya hubungan antara seorang ibu dengan anak yang dilahirkan. Karena itu pula, maka sang ibu, yaitu PDI Perjuangan, itu selalu punya asumsi bahwa sang anak itu akan terus-menerus ya, sebagai sebuah keluarga itu berada di pihak sang ibu, yaitu PDI Perjuangan. Di dalam prakteknya kemudian, seperti yang kita lihat, Jokowi setelah dewasa secara politik, lalu kemudian mempunyai keleluasaan dan otoritas untuk membangun kekuatan politik lain di luar PDIP, itu mencelat sendiri, lalu kemudian membangun ya basis kekuatan, boleh kita katakan kekuatan tandingan, tetapi di dalam redaksi yang saya gunakan di sini adalah kekuatan lain yang mau tidak mau, saya ulang seperti yang telah saya katakan, itu berimbas kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di mana imbasnya? Imbas yang pertama itu adalah munculnya kejutan psikologis dari pihak sang ibu, yaitu PDI Perjuangan plus Mbak Megawati sebagai pimpinan puncak dari partai ini, bahwa tanpa dinyana menggunakan istilah Betawi, tiba-tiba Jokowi secara politik meninggalkan partai yang telah melahirkannya, sehingga kemudian timbul beberapa kekecewaan-kekecewaan.
Jadi ada efek psikologis di sini. Yang kedua, ini yang mungkin lebih mendasar, pengaruh Jokowi di samping mungkin berada pada angkatan populer. Yang saya maksudkan angkatan populer di sini adalah generasi baru, mulai dari generasi milenium maupun Gen Z, yaitu adik dari generasi milenium, mungkin juga adalah masa kecil lainnya di seluruh Indonesia. Akan tetapi, sejauh yang bisa kita tracing, kita lacak, itu sebagian besar pengaruh politik Presiden Jokowi, lebih tepat saya katakan pengaruh pribadi politik Presiden Jokowi, hampir sebagian besar berada di wilayah-wilayah tradisional pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi umumnya kekuatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk wilayah luar Jawa itu pada umumnya terletak di wilayah-wilayah di mana kekuatan politik Islam kota, seperti yang secara sosiologis sering saya buat definisinya, itu kurang kuat. Maka di wilayah-wilayah seperti Papua, seperti NTT, seperti kemudian mungkin juga Maluku, mungkin juga Sulawesi Utara, wilayah-wilayah luar Jawa ini itu merupakan wilayah-wilayah pengaruh tradisional dari PDIP. Akan tetapi di dalam kontestasi Presiden 2024 ini, wilayah-wilayah yang sama itulah pengaruh Jokowi itu mempunyai akarnya, yaitu sekali lagi di wilayah di mana Islam kota less influential, kurang punya pengaruh, kurang punya gaungnya. Ini kemudian menjadi menarik kita lihat, atau mungkin bisa menjelaskan mengapa setiap kampanye atau kehadiran dari calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Ganjar Pranowo, ke wilayah Indonesia Timur, itu kemudian selalu diikuti oleh kedatangan berikutnya Presiden Jokowi. Kenapa ini terjadi? Jawaban sederhananya adalah bahwa karena basis PDI Perjuangan itu beririsan dengan pendukung Jokowi itu sendiri. Jadi di dalam beberapa hal kita melihat irisan ini telah menyebabkan terjadinya pergulatan demografis sekaligus geografis antara PDIP dengan Presiden Jokowi itu sendiri. Yang kedua, dan ini lebih strategis, pengaruh yang paling nyata dari PDIP itu adalah di Jawa Tengah. Karena itu, strategi yang digunakan oleh calon Presiden Ganjar Pranowo adalah bahwa memperkuat basis lamanya. Basis lama yang saya maksudkan di sini adalah wilayah Jawa Tengah. Tak mengherankan karenanya Ganjar Pranowo mengkonsentrasikan diri berkampanye di wilayah ini. Karena apa? Di samping dia, maksud saya adalah Ganjar telah menjadi gubernur selama 2 periode di wilayah itu, juga karena pendukung fanatik dari PDI atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pada umumnya berakar tunggang di wilayah Jawa Tengah. Maka kemudian Ganjar Pranowo cenderung menyisir wilayah Jawa Tengah itu dari satu ke lain kota untuk menyegarkan kembali ikatan emosi antara dirinya dengan rakyat Jawa Tengah dan antara partai pendukungnya, maksud saya partai yang mendukung Ganjar Pranowo, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan rakyat Jawa Tengah. Namun kemudian apa yang terjadi adalah bahwa beberapa saat setelah Ganjar kembali atau pergi dari wilayah Jawa Tengah itu kemudian kita lihat munculnya
Presiden Jokowi menyapa rakyat Jawa Tengah, dan sebagian seperti yang kemudian sering kita lihat di berita-berita televisi, juga koran-koran, Presiden Jokowi juga sekaligus memberikan dana bantuan sosial langsung kepada rakyatnya. Apa arti dari kunjungan yang berlapis-lapis ini? Artinya adalah bahwa wilayah pendukung PDIP itu hampir identik dengan wilayah pendukung Jokowi. Apalagi kalau kita lihat pada kenyataan politiknya bahwa putra Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka, adalah wali kota Surakarta atau Solo. Sehingga dengan demikian posisi politik resminya di kota tersebut itu dianggap sangat perlu diperkuat melalui pengaruh pribadi Presiden Jokowi. Di sini Presiden Jokowi bukanlah orang partai di dalam pengertian dia tidak punya partai, kecuali kemudian kalau misalnya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dianggap sebagai partai Jokowi. Tetapi Jokowi muncul secara lebih merdeka mengatasi partai-partai politik itu, lalu kemudian menyapa rakyat di sebuah wilayah yang secara kebetulan juga merupakan wilayah di mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berakar. Nah, di dalam konteks inilah kemudian kita lihat ada irisan antara otonomi politik Jokowi yang muncul makin lama semakin besar dengan imbasnya terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Oke. Yang kedua adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama kita tahu semua bukanlah sebuah partai politik, melainkan sebuah organisasi sosial keagamaan. Karena itu pada dasarnya bukanlah sebuah persandingan yang pas di dalam struktur analisa ini jika ia dibandingkan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Persoalannya adalah bahwa Nahdlatul Ulama mempunyai anggota yang cukup besar di Indonesia. Basis terkuatnya kita telah tahu itu ada di Jawa Timur, sebagian juga di Jawa Tengah, bahkan di Jawa Barat sekalipun, termasuk Banten. Nah, di wilayah-wilayah luar Jawa, posisi mereka lebih tepat saya katakan baru tumbuh. Kita tidak tahu apa yang terjadi next decade, dekade mendatang, satu dekade mendatang, apakah kemudian pengaruh NU atau Nahdlatul Ulama ini akan besar. Kendati pun demikian, jika kita mengkhususkan diri pada penduduk di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, maka justru kita akan melihat bagaimana besarnya para anggota Nahdlatul Ulama itu. Nah, karena itu, kendati pun bukan partai politik, setiap terjadi pemilu atau kontestasi kepresidenan, selalu ada kecenderungan pihak-pihak luar untuk mengajak NU untuk ikut berkiprah. Nah, di dalam konteks inilah kemudian imbas dari kemunculan Jokowi itu punya pengaruh yang cukup besar. Setidak-tidaknya terjadi perdebatan-perdebatan tertentu di kalangan internal NU itu sendiri. Salah satu yang paling menonjol itu adalah ucapan dari Kiai Mustafa Bisri. Kiai Mustafa Bisri ini harus menarik perhatian kita karena posisi budayanya yang sangat distintif. Lalu kemudian juga karena karakter dari Kiai Mustafa Bisri yang sangat konsisten untuk independence dari berbagai hal, termasuk dari kecenderungan-kecenderungan politik di dalam NU itu sendiri. Secara budaya,
Kiai Mustafa Bisri itu adalah ya, seorang penyair, dan syair-syairnya itu ya selalu muncul, walaupun mungkin beliau tidak terlalu produktif, tetapi syair-syair yang dibuat beberapa dekade sebelumnya itu sering muncul ke permukaan publik, di-share atau dibagikan secara meluas, ketika kemudian ada sifat bukan hanya bersifat renungan, tetapi mengandung ramalan perkembangan-perkembangan ya dilalahnya perkembangan politik Indonesia. Dulu pada zaman Orde Baru, saya membaca puisi, berakibat ketua panitianya diamankan oleh yang berwenang. Saya pada waktu itu membaca puisi, katanya karena ada puisi yang saya baca. Padahal saya baca puisi cuma begini. Puisinya begini dulu. Zaman kemajuan. Inilah zaman kemajuan. Ada sirup rasa jeruk dan durian. Ada keripik rasa keju dan ikan. Ada republik rasa kerajaan. Karena itu, sajak saja dari Kiai Mustafa Bisri yang merupakan mertua dari intelektual hebat Ulil Absar Abdallah ini, itu menyapa hal-hal dan segi-segi penting dari perkembangan bangsa ini. Karena itu, ada kecenderungan dari publik menyangka bahwa Kiai Mustafa Bisri cukup produktif di dalam menulis puisi. Saya ketika ketua umum pidato, Islam pidato, ketir-ketir. Jangan-jangan kalau nyinggung pilpres. Aku harus niat, begitu nyebut pilpres saya terus keluar gitu. Karena itu bukan urusannya NU itu. Itu bukan urusannya NU. Urusannya NU itu memperbaiki kinerja, memenangkan Indonesia. Bukan memenangkan capres. Oke. Nah, ucapan yang disampaikan oleh Kiai Mustafa Bisri adalah bahwa dalam pidatonya ya, beberapa saat yang lalu, dari konten yang kami buat sekarang ini pada 4 Februari 2024 adalah bahwa saya, kata Kiai Mustafa Bisri di dalam sambutannya, kalau Ketua Rais Am PBNU maupun Ketua Tanfiziah PBNU berpidato sebelumnya dan membicarakan soal pemilihan presiden, saya akan langsung pulang. Dan ucapan yang saya parafrase sendiri, maksud saya dengan redaksi yang saya buat sendiri ini, disambut gemuruh oleh para hadirin di dalam acara di mana Kiai Mustafa Bisri itu menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan kalimat yang sangat terkenal itu. Karena itu, menurut Kiai Mustafa Bisri, bahwa yang perlu ditekankan oleh NU itu adalah memenangkan Indonesia. Saya memang kemudian terpikir untuk menulis sebuah artikel atau kolom tentang memenangkan Indonesia menggunakan frasa yang diciptakan oleh Kiai Mustafa Bisri. Tetapi kata memenangkan atau frasa memenangkan Indonesia yang disampaikan oleh Mustafa Bisri ini pada dasarnya mencerminkan adanya dinamik politik di kalangan internal kaum Nahdliyin itu sendiri. Suka atau tidak suka, dinyatakan atau tidak dinyatakan, publik
sebenarnya mengetahui bahwa sebagian dari kalangan NU memihak salah satu paslon dan sebagian lainnya tentu saja memihak kepada paslon lainnya, dan itulah yang kemudian menimbulkan dinamik tertentu di kalangan kaum Nahdliyin. Akan tetapi harus kita nyatakan di sini, walaupun tidak ada satu kalimat yang resmi disampaikan, sangat jelas kita lihat bahwa ada kecenderungan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama dewasa ini yang mulai memperlihatkan kecenderungan politik tersendiri yang berlangsung secara sangat halus gitu, bukan kepada salah satu paslon yang sedang melakukan kontestasi, melainkan kepada Jokowi itu sendiri. Kita semua masih ingat bagaimana Yahya Saquf sebagai ketua umum PBNU mengatakan bahwa NU tidak bisa jauh-jauh dari Presiden Jokowi. Jadi kecenderungan politik PBNU di bawah kepemimpinan Yahya Saquf ini secara halus itu lebih terlihat mendekat kepada Jokowi. Tinggal kemudian Jokowi sebagai independent variabel yang bebas, yang kemudian mengarahkan atau memproyeksikan kedekatan pengurus besar Nahdlatul Ulama ini kepada siapa paslon yang digandrungi oleh Jokowi itu sendiri. Inilah antara lain yang kita lihat imbas dari kemunculan Jokowi. Terjadi reordering political forces di satu saat, tetapi juga terjadi intensifikasi dari pengaruh Jokowi terhadap kinerja dan keberadaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Nahdlatul Ulama.